Pak Bupati, ini Pak. Perusahaan-perusahaan yang masih nakal, masih bandel, itu akan saya tegas. Saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Yang ada kepentingan saya hanya bagaimana masyarakat saya bisa nyaman pulang kerja. Rekan-rekan dari Komisi 4 DPR RI, yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, saya hormati Pak Bupati Subang. Hadirin yang kami hormati, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi capaian Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP yang telah melakukan terobosan membuat percontohan Smart Fisheries Village berbasis unit pelaksana teknis di Balai Riset Kemuliaan Ikan Sukamandi ini. Hal ini menunjukkan bahwa pola kemitraan, pemberian pendidikan vokasi dan pelatihan, serta perluasan akses permodalan untuk pengembangan usaha yang terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan dari Smart Fisheries Village di Sukamandi. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk percepatan digitalisasi sistem budidaya melalui integrasi Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data untuk efisiensi produksi. Peningkatan skala kemitraan inti plasma dengan menambah jumlah pokdakan mitra dan pembudidaya plasma di Subang, penguatan peran Teaching Factory sebagai pusat inovasi dan inkubasi usaha perikanan bagi generasi muda, dan ekspansi akses pendanaan dan pemasaran melalui sinergi dengan perbankan, BUMDes, serta platform e-commerce perikanan, serta replikasi model Smart Fisheries Village UPT ke seluruh Indonesia. Komisi 4 DPR RI menaruh harapan besar untuk poin-poin tersebut dapat segera diimplementasikan di daerah lain agar akselerasi pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan membawa manfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pertama, bahwa ikan itu bagian terpenting bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Seluruh areal masyarakat Jawa Barat itu tertradisi memiliki ikan. Nah, saya ingin kembali di era Pak Prabowo ini, saya ingin kembali para penyuluh itu hadir dalam lingkungan masyarakat. Dia hadir panen, menanam ikan, kemudian benih. Nah, problem ikan apa hari ini? Kualitas air, Mbak. Kualitas air kita udah buruk. Kenapa kualitas air kita buruk? Karena kita ini durhaka pada air. Kenapa? Air itu penting, tapi seluruh buangan limbah itu alirnya ke sungai. Teman-teman, di Balai Penelitian ada satu ikan, beberapa endemik ikan air tawar udah hilang karena seiring dengan rusaknya. Ini yang menjadi orientasi. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat bagi warga, dan mudah-mudahan Jawa Barat dalam 2 tahun ke depan airnya kembali mengalir dengan jernih. Karena Jawa Barat itu nama kampungnya dibatasi dengan sungai, desanya berbatasan dengan sungai, kecamatan berbatasan dengan sungai, kabupaten berbatasan dengan sungai, provinsi juga dibatasi dengan sungai.
Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Hadiati Soeharto. Ini Bu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masa lagi di sininya nggak panas, Bu, enak. Tahun lalu kami juga memfasilitasi pelatihan dasar CPNS dari Kemendikbud sebanyak 320 orang. Ada cuma 250. Pada waktu itu kita cuma 250. Jadi lele yang sehat bagaimana? Tidak makan pakai. Yang kedua adalah penggunaan jadi bangkai ayam, bangkai apa tidak boleh lele. Dan itu Ini yang gede-gede lelenya ini. Mati. Mana? Tuh. Lihat kamu takut gimana? Nah itu ini. Wah, jarak kecil dikocok. Yang gede mana yang gede? Enggak sengaja kalau yang besar dibawa pulang. kamu nanti anggarannya beli serok yang gede. Jadi kami punya 5 komponen Pak Gubernur. Yang pertama adalah Bupati, Pak, tim perkasa, tim sumber daya perkasa. Lalu ada Nila Fikri. Ini Mas Bu, Mas Musika. Mas Musika. Ya, yang paling berat Mas Darori. Itu jelas paling berat. Siap. Sate rusa. Oh ya nanti Kang, Cabang kan belum jadi tuh. Sama sinden. Ya, oh ya sindennya ya udah tak pesan itu. Luar biasa. Media hari ini media top. Udah benar deh. Intinya nanti ke depannya saya pengen masyarakat saya di sana itu bisa antusias belajar menanam hortikultura, karena kalau perikanan kan itu perlu biaya mahal gitu nih, bikin kolam dan sebagainya. Tapi kan kalau hortikultura itu bisa menunjang buat keperluan sehari-hari. Dari itu pemanfaatannya yaitu nanti sampah-sampah organik bisa dipakai buat pupuk. Anggota masyarakat tetangga-tetangganya yang lainnya. Keberhasilan ini jangan disimpan buat diri sendiri, tapi juga ditularkan untuk lainnya supaya desa Bapak Ibu sekalian cepat sejahtera. Ya, amin. Kemudian tadi butuh apa Pak? Air, aerator. Nah, itu bisa dari kementerian, tolong ke depan ada bantuan-bantuan aerator ini diperbanyak lagi ya. Pak Dirjen tolong untuk ke depannya.
Berdua dong. Ini masuk TV. Makasih Bapak. Ya, Pak. Stop. Ini potensi luar biasa buat kita. Kebetulan tempatnya di Subang, mudah-mudahan bisa jadi penyokong juga untuk para budidaya ikan agar kedepannya kita swasembada pangan kan bukan hanya tentang pangan tapi juga tentang bagaimana proteksi sumber protein bisa terpenuhi, dan alhamdulillah insya Allah Kabupaten Subang bisa menyuplai itu semua untuk masyarakat. Untuk tantangan sendiri Pak, depannya ada rencana nggak dari Bapak untuk peternakan dan pertanian dan nelayan? Tantangan itu kan salah satunya yang sering disebut dulu tentang air, bagaimana air di kita kualitasnya sekarang buruk. Ini juga yang menjadi concern kami, saya dan Pak Gubernur, mengapa kita dari kemarin fokus menata lagi hutan, menata lagi bangunan-bangunan liar agar sumber-sumber air kita akan lebih baik lagi ke depannya, sehingga pertanian, perikanan itu bisa disuplai dengan air yang jernih kan. Baik Pak, terima kasih. Bapak yang sekalian, perlu kami sampaikan bahwa seiring dengan dikeluarkannya revisi terkait Perbu tentang pembatasan, di mana sekarang muncul Perbu nomor 21 yang tahun 2025, di mana ada poin-poin baru, ya, terutama dari sisi pembatasan operasional kendaraan yang menyangkut kendaraan pasir, tanah merah, sprit, dan juga sayuran dan aqua atau air mineral. Ya. Dan di sisi waktu juga kita ada sedikit perubahan. Kalau dulu dari jam 6 sampai jam 8 pagi, terus dari jam 4 sampai jam 8 untuk hari biasa, dan dari jam 6 sampai jam 8 hari libur. Sekarang dari jam 5 menjadi jam 5 dari sampai jam 9 malam. Pergub ini saya keluarkan bukan tanpa alasan, bukan tiba-tiba, tapi betul-betul hasil dari pengaduan hampir mayoritas masyarakat Kabupaten Subang yang mengeluhkan tentang angkutan kendaraan-kendaraan besar. Saya membuat pergub ini untuk melindungi masyarakat saya, masyarakat Kabupaten Subang, khususnya masyarakat yang berada di jalur-jalur yang menjadi jalur yang sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, mau itu pengangkut galian, pengangkut untuk kebutuhan PSN, maupun untuk mineral dan lain sebagainya. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kendaraan besar ini pertama sudah pernah memakan korban berkali-kali, kedua menjadi salah satu faktor utama dalam kemacetan. Jangan sampai masyarakat kita yang kena asapnya, masyarakat kita yang kena debunya, masyarakat kita yang kena macetnya. Makanya inilah yang menjadi alasan dan landasan kenapa saya mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 ini. Dalam tindak lanjutnya, saya berharap kita sebagai instansi vertikal, pemerintah daerah, Polganda, dengan Polres, ini bisa betul-betul menerapkan ini dan bisa betul-betul berkolaborasi untuk melakukan penertiban tentang kendaraan besar ini yang ada di Kabupaten Subang. Khususnya mungkin nanti kita betul-betul harus berkolaborasi dengan pihak Lantas Polres Subang sebagai bentuk penindakannya nanti. Dan bagaimana ini ke depannya pergub ini bisa betul-betul ditaati oleh seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Subang. Bagaimana ini nanti ke depannya pergub ini bisa betul-betul ditekankan, khususnya minimal kita 3 bulan awal
untuk betul-betul mengontrol betul perbu ini. Maka dari itu betul-betul dibutuhkan orang-orang di lapangan untuk mengontrol ini semua. Saya berharapnya nanti di lapangan dibuatkan pos-pos penyekatan. Di titik-titik pos itu nanti akan saya lengkapi juga dengan CCTV, yang dimana CCTV ini nanti bisa sinkron juga dengan pihak dari Polres. CCTV itu juga nanti menjadi sumber informasi untuk saya ketika ada truk besar masih lewat di bukan jamnya. Nah, karena nanti saya akan melibatkan Dishub, saya akan menambah pasukan personil Dishub ke depannya. Saya akan menempatkan mungkin sekurang-kurangnya 100 orang untuk pindah di Dishub untuk khusus untuk menjaga lapangan, menjaga jalur-jalur. Karena hari ini kan petugas di lapangan Dishub hanya 60 orang ya. 58 orang, dan saya rasa untuk luas Kabupaten Subang yang sangat luas ini sangat kurang. Nanti ke depannya saya akan tegas perusahaan-perusahaan yang masih nakal, masih bandel, itu akan saya tegas. Saya akan minta Pak Gubernur, kalau itu izinnya di provinsi atau izinnya di kabupaten, akan saya copot, akan saya cabut semua izinnya perusahaan-perusahaan yang masih bandel. Karena apa, Pak? Ini saya tidak ada kepentingan. Saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Yang ada saya hanya kepentingan saya hanya bagaimana masyarakat saya bisa nyaman pulang kerja, masyarakat saya bisa nyaman mengantarkan anak-anaknya pagi berangkat sekolah, tidak perlu bergulit dengan asap kendaraan truk-truk besar, tidak perlu bergulit dengan debu-debu yang keluar dari kap-kap mobil-mobil besar itu. Jadi selama itu truknya truk biasa, itu truk-truknya truk-truk apa ya, fuso yang disebut engkol biasa, silakan saja. Kemudian justru perusahaan itu ya sudah, ketika ada aturan seperti ini, ya mereka gunakan truk-truk kecil aja untuk lewat di jam operasional ini, kecuali sudah lewat jam operasionalnya. Jujur saja pergub ini jadi motivasi daerah lain juga, Pak. Kita ini bukan menolak PSN. Kita bukan menolak perkembangan industri di Kabupaten Subang, justru kita ini mendukung penuh. Tapi di lain pihak, kita pun tidak ingin dengan adanya industrialisasi dan PSN itu memberikan dampak negatif untuk masyarakat kita. Dan ini perlu dipelajari, Pak, bahwa jalur yang dilarang dilewati itu jalur-jalur atau jalan-jalan itu jalan kabupaten dan jalan provinsi. Kalau jalan nasional seperti Pantura itu silakan saja. Nah, nanti itu saya ingin ya, penyekatan itu bukan hanya dilakukan di ujung dan ujungnya saja, tapi di ujung harus ada, di tengah harus ada, karena kan ada beberapa galian yang posisinya di tengah-tengah. Sekarang kita selama 3 bulan ini all out dulu, Pak Kasat, kita betul-betul kerahkan petugas yang ada, kita kerahkan sumber daya manusia yang ada. Tapi bagaimana nanti setelah 3 bulan ini kita bisa mengurangi itu? Saya ucapkan terima kasih Pak Kasat atas Dishub sudah hadir dari Organda, OPP, Dishub atau Rumut. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap bantuan dan dukungannya dari semua agar kita bisa betul-betul menerapkan pergub ini dan menunjukkan ke masyarakat kita bahwa pemerintah daerah Kabupaten Subang yang berkolaborasi dengan instansi vertikal sukses menerapkan ini dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Subang. Kami dari jajaran Satlantas Polres Subang pada akhirnya kami siap membantu. Kemudian mungkin saran kami, Pak, sebelum kita bekerja keras selama 3 bulan ini, mungkin bulan pertama itu kita fokus sosialisasi, baik itu door to door ke perusahaan ataupun ke pool maupun lewat media. Itu yang sangat penting. Kemudian berkaitan dengan penyekatan, nanti Pak Kadishub mungkin saya minta rapat lagi untuk menentukan di mana titik penyekatan dan konsep awal jangka pendek selama 3 bulan ini mau seperti apa, kita harus dibahas kembali, Pak. Siap. Ayo, sudah.